Halo, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Pada perjalanan balik ini, saya akan mulai dari Kabupaten Banjar. Berikut profil dari Kabupaten Banjar. Banjar adalah kabupaten di Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.688 km persegi dan berpenduduk sebanyak 555.611 jiwa. Hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020. Kabupaten Banjar termasuk dalam calon wilayah metropolitan Banjar Bakula. Sejarah. Sejak tahun 1826 terdapat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835, pemerintahan Sultan Adam Al-Wasikubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menetapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam. Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari Desuider Adeling van Borneo, termasuk bagian daerah dusun atau Tamiang Layang, dan sebagian tanah laut. Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja atau keraton. Setelah pindah ke Martapura seperti Kayu Tangi, Karang Intan, dan Sungai Mesa. Tetapi dalam beberapa perjanjian antara Sultan Banjar dan Belanda, penanda tanganan di Bumi Kencana. Itu juga dalam surat menyurat ditujukan kepada Sultan di Bumi Kencana Martapura. Jadi Keraton Bumi Kencana Martapura adalah pusat pemerintahan atau istana kenegaraan. Untuk melakukan aktivitas kerajaan secara formal sampai dihapuskannya Kesultanan Banjar oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Setelah jatuh menjadi daerah protektorat Hindia Belanda, Sultan Banjar dan Mangkubumi cukup hanya menerima gaji tahunan dari Belanda di bawah Mangkubumi yang dilantik Belanda. Daerah protektorat Sultan Banjar dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi Banua V di bawah Raden Adipati Danu Raja dan divisi Martapura di bawah Raden Pangeran Jaya Pamenang. Divisi Martapura terbagi dalam 5 distrik, yaitu distrik Martapura, distrik Riam Kanan, distrik Riam Kiwa, distrik Benua IV, dan distrik Margasari. Di Martapura terakhir adalah Pangeran Suryawinata. Jabatan Raden dihapuskan pada tahun 1884. Status Kesultanan Banjar setelah dihapuskan masuk ke dalam Karasiden Agdeling Selatan dan Timur Borneo. Daerah bekas Kesultanan Banjar digabungkan dengan daerah-daerah yang sudah menjadi milik Belanda sebelumnya. Wilayah Kalimantan Selatan dibagi dalam 4 Agdeling, salah satunya adalah Agdeling Martapura. Selanjutnya terjadi perubahan dalam keorganisasian pemerintah Hindia Belanda. Sejak 1898 di bawah Agdeling terdapat Onderadeling dan distrik. Bagian administrasi tahun 1898 menurut Stabla tahun 1898 nomor 178, Agdeling Martapura dengan ibu kota Martapura terdiri dari satu Onderadeling Martapura terdiri dari distrik Martapura, 2 Onderadeling Riam Kiwa dan Riam Kanan terdiri dari 1 distrik Riam Kiwa, 2 distrik Riam Kanan, 3 Onderadeling Tanah Laut terdiri dari 1 distrik Pleiahari, 2 distrik Maluka, 3 distrik Satui. Agdeling Martapura terdiri dari 3 Onderadeling, salah satunya adalah Onderadeling Martapura dengan distrik Martapura. Pada tahun 1902, Agdeling Martapura membawahi 3 Onderadeling Martapura Pengaron dan Tanah Laut. Perubahan selanjutnya Martapura menjadi Onderadeling di bawah Agdeling Banjarmasin. Agdeling dipimpin oleh kontroler dan kepala distrik, seorang bumi putra dengan pangkat kiai, dan kedaulatan diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Ditetapkannya daerah otonomi Kabupaten Banjarmasin. Daerah otonomi Kabupaten Banjarmasin meliputi 3 kawedanan. DPRDS pada tanggal 27 Februari 1952 mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-Undang Darurat 1953, dilakukan dengan Undang Nomor 27 Tahun 1959.
Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah mencapai 4.668,50 km persegi, terbagi dalam 19 kecamatan dengan 277 desa, 13 kelurahan, dan berdasarkan hasil sensus tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 506.839 jiwa. Luas wilayah kurang lebih 4.668,50 km persegi merupakan wilayah terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan, setelah Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi dari 19 kecamatan, 277 desa, dan 13 kelurahan. Jumlah penduduk 506.839 jiwa. Laki-laki 257.320 jiwa dan perempuan 249.519 jiwa. Berbatasan dengan sebelah utara dengan HSS dan Tapin, sebelah selatan dengan Banjarbaru dan Tanah Laut, sebelah timur dengan Kota Baru dan Tanah Bumbu, dan sebelah barat dengan Batola dan Banjarmasin. Kepala wilayah untuk wilayah pegunungan banyak dimanfaatkan sebagai lahan tambang batu bara. Oleh karenanya, Kabupaten Banjar selain dikenal sebagai penghasil intan, juga dikenal sebagai penghasil batu bara. Kabupaten Banjar berada di kaki Gunung Meratus, sehingga berpotensi terdapat sumber daya mineral berupa bahan-bahan tambang, antaranya nikel, kromit, emas, intan, kaolin, batu gunung, batu bara, mangan, dan besi. Bagian barat Kabupaten Banjar merupakan wilayah datar dan daerah pasang surut yang sebagian diantaranya diperuntukkan sebagai lahan pertanian sawah barat. Sedangkan di bagian timur berupa daerah berbukit, kebanyakan ditumbui padang alang-alang, bak belukar, dan hutan primer, dan sebagian diantaranya diperuntukkan sebagai lahan sawah timur. Daerah geologis wilayah Kabupaten Banjar terbentuk dari batuan endapan aluvial, gambut, serta sungai dan rawa yang menyebar hampir di semua kecamatan, kecuali kecamatan Aranyo, Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, dan Karangingkat. Di sebelah timur dari utara sampai selatan membentang kaki Gunung Meratus yang berbatas dengan kecamatan Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, Aranyo, dan Karangingkat. Khusus kecamatan Sungai Pinang dan Paramasan, terus struktur geologinya juga dibentuk oleh batuan Mesozoikum dan batuan kapur. Kabupaten Banjar juga memiliki bendungan Riam Kanan seluas 7.000 hektar yang merupakan sumber air bagi pembangkit listrik PLTA, Dicur Pangeran Muhammad Nur, dan irigasi bagi pertanian. Umumnya, kebudayaan Banjar hampir sama dengan kebudayaan kabupaten lainnya di wilayah Kalimantan Selatan, seperti Cinoman Hadra, Badudus, Tarian-tarian Mamanda, Madihin, dan masih banyak lainnya. Namun, kebudayaan di Kabupaten Banjar sedikit banyaknya terpengaruh dengan kebudayaan Islam. Hampir 99% masyarakat Kabupaten Banjar memeluk agama Islam. Setelah kota Serambi Mekah pun melekat pada diri kota Martapura yang merupakan ibu kota Kabupaten Banjar. Kali ini sedikit banyaknya mempengaruhi pada kebudayaan Kabupaten Banjar. Suasana Islam sangat terasa ketika berada di Kabupaten Banjar, terlebih ketika berada di kota Martapura. Bila Anda berada di Kabupaten Banjar, Anda akan mudah sekali menemui orang melaksanakan maulid Habsyi dan terbang ganal atau terbang besar. Saman yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih populer dengan sebutan Guru Sekumpul. Sektor perikanan darat Kabupaten Banjar memiliki beberapa potensi budidaya ikan, antara lain budidaya perikan kolam dengan luas sekitar 791,4 hektar, jumlah produksi 25.092,23 ton per tahun. Budidaya perikanan jaring apung yang 1.125 unit, total produksi 6.542,55 ton per tahun. Budidaya perikanan karamba dengan jumlah 2.259 unit, produksi 7.952,97 ton per tahun. Budidaya perikanan di kolam dengan luas sekitar 791,4 hektar yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan seperti Alu-Alu, Beruntung Baru, Gambut, Kertak Hanyar, Tatah, Mahmud, dan lainnya. Dengan jenis daerah antara lain nila, patin, serta bawal air tawar yang berproduksi 25.092,23 ton per tahun. Budidaya jaring apung yang terdapat di wilayah kecamatan Karangingkat dan Aranyo berjumlah 1.120 unit berupa ikan mas dan nila
dengan produksi 6.542,55 ton per tahun. Budidaya karamba yang tersebar di wilayah Kabupaten Sungai atau Tabuk, Martapura Timur, Astambul, dan Karangintan yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 2.259 unit dengan jenis ikan berupa nila dan ikan mas dengan jumlah penduduk 7.952,97 ton per tahun. Samping hasil tangkapan juga ada beberapa pengolahan dari ikan yang bisa dijadikan lapangan usaha bagi masyarakat seperti ikan terdapat daerah Kampung Melayu, Martapura dengan hasil yang tinggi dapatkan sekitar 71,4 kg per tahun, namun ikan daerah Kecamatan Kertakanyar sekitar 10,2 kg per tahun. Amplang ikan terdapat daerah Sungai Cipai dan Sekumpul Martapura sekitar 18 kg per tahun. Dan hasil di wilayah Kecamatan Martapura Barat, Alu-Alu, dan Kertakanyar. Si udang terdapat daerah Bakambat, Kecamatan Alu-Alu dengan hasil sebesar 2,7 kg per tahun. Kawasan Minapolitan Cindai Alus, Kabupaten Banjar nomor 241 tahun 2008 tentang penetapan kawasan perikanan budidaya atau Minapolitan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PEP 32/MEN/2010 tentang penetapan kawasan Minapolitan. Luas kawasan 6.406 hektar. Potensi kolam 1.295 hektar. Zona 497 hektar. Meliputi 6 desa di Kecamatan Martapura, Cipai, Tukaran, Cindai Alus, dan Martapura Barat, Batang, Sungai Rangga, Sambuku, Penggalaman. Komoditas utama ikan patin dan nila dengan produksi 30-40 ton per hari. Kawasan Minapolitan Cindai Alus merupakan salah satu dari 10 lokasi model pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dan mendapatkan reward dari Menteri KP atas pencapaian kinerja tinggi atas penyiapan kawasan industrialisasi patin di Kabupaten Banjar tahun 2012. Wisata religi. Kota Martapura sering disebut sebagai kota Serabi Mekah yang merupakan pusat kota di wilayah Kabupaten Banjar, di mana masyarakatnya yang seagamis dan beragama Islam tersebar di wilayah ini. Sehingga tidaklah heran apabila banyak sekali ditemukan berbagai petilasan atau makam dari orang-orang atau tokoh ulama besar agama Islam. Antara lain seperti makam Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari di Kecamatan Astambul, makam Datu Ambulung di Kecamatan Martapura Barat, makam Kiai Haji Muhammad Zaini Gani di Sekumpul Martapura, makam Kiai Haji Badarudin dan Kiai Haji Muhammad Rasyad di Martapura, makam Sultan Inayatullah Mustaqbillah di Martapura, makam Sultan Sulaiman Rahmatullah di Kecamatan Karangintan, makam Datu Fatimah dan Syekh Abdullah Bugis di Martapura Timur, makam Sultan Tahlilullah dan keluarga di Martapura, makam Kiai Haji Kapsul Anwar di Kaspul Anwar di Martapura Timur, makam Syekh Abdullah di Istanbul, makam Syekh Abdul Qadir di Mataraman, makam Syekh Aminullah Datu Bagul di Martapura Timur, makam Kiai Haji Anang Syarani di Martapura Timur, makam Kiai Haji Guru Syukur di Martapura Timur, makam Datu Ma'ad bin Ali Datu Rambut Panjang, makam Datu Panjang di Martapura, makam Sultan Datu Muda Abdurrahman di Martapura, makam Pangeran Tamijidillah di Martapura, makam Sultan Adam Al-Wasidibillah di Martapura, makam Syekh Said Ahdan Datu Kalang Kala di Martapura, makam Keramat Menteri Tiga Kindimui di Martapura, Masjid Al-Karomah di Martapura, Masjid Abulung di Martapura Barat, Datu Kelampayan di Astambul, Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari yang berada di desa Kelampayan, Kecamatan Astambul, makam Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau lebih dikenal dengan sebutan Aba Guru Sekumpul di Sekumpul Martapura, yang setiap harinya selalu ramai dengan peziarah baik dari Kabupaten Banjar sendiri maupun dari Kabupaten Banjar bahkan dari mancanegara. Pasar Terapung Lok Baintan. Terapung merupakan salah satu budaya Indonesia yang unik. Transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dari atas perahu atau klotok di sepanjang sungai yang mengalir di daerah Kabupaten Kalimantan Selatan. Dikembangkannya fasilitas yang lebih memadai di jalur darat, pasar-pasar terapung ini perlahan mulai ditinggalkan, hanya beberapa saja yang masih bertahan.